بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari yang ke berapa? 3 apa 4 ini? Jumat, Sabtu, Minggu. Hari yang ketiga, di mana kita semua patut bersyukur sudah bisa meloloskan puasa sampai tuntas. Sudah berlangsung 3 kali. Tinggal mengalihkan 10 saja, akan menjadi 1 bulan atau 30 hari. Toh kita berpuasa ini tidak cuma-cuma. Tidak hanya sekedar berlapar-lapar, berhaus-haus, belelah-lelahan, tidak. Ibarat orang kerja ada upahnya. Kita ini kerja kepada Allah. Artinya ibadah itu ya seperti hamba. Dari kata ibadah, dari kata-kata abdun. Abdun itu hamba. Ibadah, penghambaan. Jadi yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah Tuhan kita. Kita bekerja untuk Allah. Apalagi ibadah yang namanya puasa. Jelas-jelas Rasulullah SAW melalui hadis qudsinya, kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk saya, dan sayalah yang langsung akan membalasnya. Sayalah yang tahu besar kecilnya pahalanya. Sayalah yang tahu berapa banyak pahalanya, berapa besar pahalanya, dan seterusnya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Begitu pepatah Indonesia mengatakan, bersakit-sakit dulu kita, nanti bersenang-senang kemudian. Kita di dunia bersakit-sakit dahulu, tidak masalah. Kita kekurangan, serba kekurangan umpamanya, kita tahan, kita sabar. Nantilah Allah akan memberikan anugerah balasan, baru kita bisa bersenang-senang. Bukannya kita ini seperti orang jualan rosok, dapat sekarang, makan sekarang, habiskan sekarang. Marilah kita ini menabung, marilah kita ini investasi untuk masa depan di alam yang abadi. Investasi kita adalah diantaranya dengan puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya barang siapa puasa Ramadan semata-mata karena percaya kepada Allah akan pahalanya, dan bersama-sama karena mengikuti perintah Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa yang dulu-dulu, yang sudah lama-lama, yang sudah lupa, bahkan dilupakan. Tetapi tidak ada dosa itu hilang. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang hilang. Cuma kita tidak tahu tempatnya, begitu saja. Tidak ada barang hilang, termasuk amal perbuatan.
Yang kita lakukan itu tidak akan hilang sirna begitu ditelan masa. Tidak ada, tetap ada catatannya. Tetap ada amalnya, itu tetap ada. Dan amal itu nanti akan menjadi bukti, menjadi kwitansi, ada kwitansinya katakanlah. Ya? Jadi di akhirat malaikat tinggal nyalin saja kok. Di akhirat sudah jadi catatannya itu. Sekarang sudah dihimpun oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita ucapkan, hanya ucapan saja. Ucapan itu kan sesuatu yang paling cepat hilang. Baru diucapkan sudah hilang. Tetapi tidak. Semua ucapan kita ini dicatat, direkam oleh malaikat raqib. Kalau ucapan baik, direkam oleh malaikat raqib. Kalau ucapan jelek atau dosa atau maksiat, dicatat oleh malaikat atid. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita benar-benar menjaga diri kita, menjaga perbuatan kita, termasuk ucapan kita. Lebih-lebih menjaga hati kita, agar jangan sekali-kali kita punya hati musyrik atau syirik atau mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni adalah dosa musyrik, adalah dosa syirik. Selain itu masih bisa diampuni. Nah, kalau kita sudah kadung terlanjur umpamanya sampai musyrik, bagaimana? Kita harus, namanya kita murtad, kita harus masuk Islam lagi. Kita harus mulai dari nol menjadi orang Islam. Itulah kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasanya barang siapa yang berpuasa Ramadan semata-mata karena Allah. Maksudnya karena Allah itu gimana ya? Karena memenuhi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Karena ini perintah Allah, kita puasalah. Yang merintah itu bukan lagi presiden, tetapi sudah Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintah kita puasa ini. Bukan Pak Lurah, bukan Pak Kades, bukan kepala sekolah, bukan bos, bukan direktur. Tetapi Allah yang menciptakan kita, inilah yang merintah kita puasa. Maka tidak bisa tidak, kita harus melakukannya. Jangan seperti iblis, diperintah satu kali saja oleh Allah, suruh sujud kepada Nabi Adam, menolak dia. Apa akibatnya? Akibatnya dia dan beserta pengikut-pengikutnya akan kekal selama-lamanya di neraka Jahannam. Khalidina fiha. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, orang yang puasa Ramadan tanpa tobat, itu dosa-dosanya sudah diampuni. Jadi enaknya begitu. Kalau tidak puasa Ramadan atau di luar Ramadan tidak bisa. Tapi kalau bulan Ramadan kita puasa tanpa tobat, tanpa minta ampun kepada Allah, dosa kita sudah diampuni. Itu enaknya, itu kelebihannya Ramadan ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, benar-benar Ramadan jangan disia-siakan. Oleh sebab itu kami sudah sering mengatakan puasa Ramadan ini barometer bagi seseorang. Orang itu akan ahli surga atau ahli neraka. Lihatlah di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan mereka adalah orang yang berpuasa, orang yang melakukan sholat aktif, insya Allah mereka adalah ahli surga. Tapi kalau bulan Ramadan, bulan namanya saja sudah Ramadan, Ramdanul Dzunub, artinya membakar dosa. Bulan di mana kita saatnya membakar dosa, menghilangkan dosa, menghabisi dosa. Kita tidak melakukan, maka dosa kita akan tetap bertumpuk-tumpuk. Dan itu adalah tandanya ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, satu hari
Kalau kita puasa, ada nilai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan disebut bulan sabar. Syahrus sabri. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Dan sabar adalah kunci keberhasilan. Tidak ada sesuatu yang diperoleh tanpa sabar. Segala kesuksesan pasti melalui kunci yang namanya sabar. Apa itu sabar? Sabar itu tetap terus melakukan. Telaten. Sabar itu ulet. Apapun gangguan dan rintangan tetap tidak digubris. Tetap melakukan apa yang diyakini itu. Ini namanya sabar. Nah, kalau orang itu sudah sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberhasilannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perhitungan. Bighairi hisab. Sehingga kita puasa ini hakikatnya sabar menahan diri dari syahwatnya perut dan farji, dari hal-hal yang membatalkan, dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang makruh, dari hal-hal yang tidak mengenakkan. Semua kita tahan. Udahlah, tidak enak, gak masalah. Kita tahan. Mulai fajar muncul, yaitu mulai subuh hingga maghrib. Dalam Al-Quran, sabar itu diberi tanda. Wabashiris sabirin. Diberi tanda oleh Allah, wabashir. Dan gembiralah kamu orang-orang yang sabar. Wabashiris sabirin. Dan berilah kegembiraan bagi orang-orang yang sabar. Ini perintah Allah kepada malaikat yang mengatur segala, yang membagi, menyalurkan segala bala nikmat. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kita melakukan kesabaran, kita ini diperlukan benar-benar kesabaran dalam rangka kita memerlukan kesuksesan atau keberhasilan. Orang bekerja, kalau tidak sabar, ya sudah, tidak akan berhasil. 1 kali, 2 kali, buka kaki 5 nggak laku. Aduh, modal sudah habis. Ya, diangan-angan, dipikir-pikir. Kalau kita masih tetap ulet berusaha kaki 5, insya Allah nanti akan berhasil. Entah di mana tempatnya, entah di mana keadaannya, kita tidak tahu. Tetapi tetap berusaha menjadi penjual kaki 5 umpamanya. Begitu pula orang ngaji, orang sekolah, orang belajar. Kalau tanpa sabar, gagal dia. Sekolah susah menghadapi pelajaran matematika, IPA, biologi. Kalau kamu susah dan bisa, tetap usaha, tetap ulet mempelajarinya, nanti akan bisa. Orang ngaji hidupnya juga demikian. Ingat cerita Ibnu Hajar, sampai dia mendapatkan julukan Ibnu Hajar, anak batu. Mengapa dia dijuluki anak batu? Karena dia ketika mondok sangat susah belajar. Sudah bertahun-tahun Fatihah saja belum bisa. Sudah bertahun-tahun Jurmiyah saja masih belum bisa. Sangat-sangat ketul otaknya. Sangat-sangat tumpul otaknya. Sangat-sangat
Masya Allah, rendah daya intelektualnya. Sehingga dia pamit pada kiai, saya izin kiai. Teman-teman saya dulu mondok berangkat ke sini sudah pulang semua, sudah kawin semua, sudah jadi kiai semua kebanyakan. Saya di pondok sekian lama ini kok Fatihah saja belum bisa. Saya pamit kiai mau pulang. Jawabnya kiai, ya bolehlah, tapi nanti kalau tidak enak di rumah, ya kembali lagi ke pondok. Iya Pak Kiai. Pulanglah dia. Kemudian di tengah perjalanan dia melihat ada batu, di mana batu itu cekong, digerayangi cekong. Padahal batu itu hanya kena tetesan air dari atasnya, tes. Tapi karena lamanya kena tetesan itu, batu itu menjadi cekung. Sehingga Ibnu Hajar ini bilang, wah berarti saya mondok ini kurang lama. Berarti saya mondok ini kurang sabar. Kembalilah dia ke pondok. Cerita kepada kiainya yang demikian itu. Ya memang begitu Ibnu Hajar. Ya, orang mondok itu harus sabar. Makanya di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ada watuluz zamani. Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu'iha bi bayani. Zaka'un wa khirsun wa istibarun wa bulughatun wa irsyadu ustadin wa tuluz zamani. Tidak ada orang jadi profesor dalam usia yang masih muda atau masih dalam waktu yang singkat. Tidak ada. Profesor ini semuanya sudah tua-tua, sudah dewasa. Oleh karena itu, karena diperlukan kesabaran yang lama dalam belajar sampai bisa mencapai kepada jenjang profesor. Ya? Kalau sudah gelar profesor itu sudah al-allamah, yang ada al-ustad, al-imam, itulah profesor. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Ibnu Hajar kemudian tetap kembali di pondok. Dan masih bertahun-tahun tetap saja nggak ada kemajuan ngajinya. Dia kembali tidak sabar. Datanglah godaan setan lagi, tidak sabar dia maunya. Pamit pada kiainya. Oleh kiainya, dia dibilang seperti semula. Ya silakan Anda pulang, tapi kalau tidak enak atau hal-hal lain, kembalilah ke pondok. Pulang lagi. Sampai dipulang, ketemu batu yang dekuk tadi, memang itu arah jalan ke rumahnya. Arah jalan ke rumahnya. Sehingga dia duduk di situ termenung. Kok makin dalam dekuknya batu ini. Kok makin dalam, makin luas cekungnya batu ini. Padahal hanya tes. Masa hati saya ini lebih keras daripada batu. Batu saja bisa dekuk. Batu saja bisa cekung karena tetesan air. Kok hati saya ini diberi ilmu, diajar oleh Pak Kiai, oleh wakil-wakil Kiai, yaitu para ustadz. Kok sama sekali? Berarti saya ini kurang sabar. Kurang lagi. Maka saya harus kembali lagi ke pondok. Dia kembali lagi ke pondok. Soal kepada Kiai laginya, ke Kiainya lagi. Bagaimana kembali lagi ke pondok? Iya Pak Kiai. Bagaimana batu yang saya lihat itu? Makin dalam cekungnya. Dan makin luas. Masa hati saya ini lebih keras daripada batu itu? Kiai, iyalah, mari kita ngaji lagi sebagaimana biasa. Memang kata Kiai, kalau belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun hatinya tetap tidak akan bisa terbuka. Siapapun hatinya tidak akan bisa terbuka. Kalau memang hati sudah dibuka oleh Allah, maka apapun bisa dikuasai. Kaum muslimin rahimakallah. Akhirnya sampai 3 kali Ibnu Hajar itu pulang dari pondok, tetapi kembali lagi. Pulang dari pondok, tapi kembali lagi. Ketiga kalinya inilah, setelah pulang kemudian kembali lagi. Dan baru setelah 3 kali Ibnu Hajar hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menjadi ulama yang sangat-sangat besar, ulama yang sangat-sangat luar biasa, mempunyai karya ilmiah yang sangat monumental, yaitu Tuhfah
namanya Tuhfah. 10 jilid yang besar-besar karangan Ibnu Hajar. Kitab itu kitab yang sulit dan kitab yang sangat rumit. Kalau tidak benar-benar alim alama, tidak bisa memahami kitab Tuhfah itu. Kitab Tuhfah itu senangannya kakak saya Ki Haji Abdul Muhid. Kalau Baksul Masail di Muktamar atau di pertemuan-pertemuan para ulama untuk Baksul Masail, beliau pasti mengandalkan yang namanya Tuhfah. Tuhfah ini dikarang oleh Ibnu Hajar, oleh kiainya yang memberi nama Ibnu Hajar itu anak batu. Dia bisa alim hebat karena berdasarkan apa itu? Pemikirannya terhadap cekungnya batu yang dilihat. Itulah sehingga dia diberi nama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini makamnya di Makkah. Saya pernah ziarah karena tempatnya di Ma'la dan sering kita lewati. Makam Ibnu Hajar itulah di Makkah terkenal dengan istilah Syekh Jawa. Ibnu Hajar itu terkenal dengan istilah Syekh Jawa. Artinya gurunya orang Jawa. Artinya apa? Ulama-ulama Jawa ini rata-rata apa itu? Menyukai kitabnya Ibnu Hajar At-Tuhfah. Sehingga dia kalau haji mesti ziarah ke makamnya Ibnu Hajar. Mesti cari, minta tahu, minta keterangan di mana makamnya Ibnu Hajar. Ya di Makkah, di mana itu Ma'la. Dan ada tandanya batu besar. Kalau di kuburan Ma'la itu ada tanda batu besar di atas pusaranya, itu berarti jenazahnya wutuh. Jenazahnya wutuh, tidak dimakan oleh bumi, tetapi utuh, kering. Nah, itu makamnya Ibnu Hajar. Begitu pula makamnya Buya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Melihatnya, diperlihatkan oleh Allah sampai sekarang masih utuh. Bahkan rambutnya, jenggotnya makin panjang. Kaum muslimin rahimakumullah, begitulah orang yang benar-benar mujahid fillah, orang-orang yang benar-benar ngajinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah semuanya itu dianugerahi oleh Allah yang hal-hal yang luar biasa. Orang yang sabar, apapun akhirnya dapat diperoleh. Kitab Tuhfah yang 10 jilid besar-besar itu dapat diciptakan, dikarang, ditalif oleh seorang santri yang sangat-sangat bodoh, yang sangat-sangat tumpul otaknya pada awalnya, tapi akhirnya setelah dibuka oleh Allah menjadi santri yang limpat, yang cerdas, yang cepat tanggap, bukan santri yang telat mikir. Telat mikir disebut telmi, telat mikir. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah Ibnu Hajar dengan tuhfahnya, sehingga ulama besar di kala itu pada zamannya hanya ada dua. Hanya ada dua yang terkenal. Yang satu Ibnu Hajar yang terkenal sebutan Syekh Jawa, gurunya orang Jawa atau guru Jawa, atau bagaimana lagi gurusan yang lain. Tapi ada lagi kitab ulama yang sekelas dengan beliau Ibnu Hajar, tapi tinggal di Mesir, ya, mempunyai karangan kitab yang sangat terkenal juga sebagaimana terkenalnya kitab Tuhfah, yaitu kitab Nihayah. Nihayah itu sudah akhir, sudah puncak terakhir. Kitabnya juga 10 jilid kurang lebih, tapi lebih besar itu Tuhfah masih ada. Ya, kurang lebih dibuat 10 jilid, tapi agak kecil jilidannya. Nah, Nihayah karangan Imam Romli. Nah, karangan Imam Romli. Inilah dia, orang dari Mesir, kelasnya orang Arab. Kemudian yang satunya Ibnu Hajar, kelasnya orang yang menjadi gurunya orang Jawa. Maka orang Jawa ini sejak dulu di Mekah sudah dikenal oleh bangsa Arab, sudah dikenal oleh bangsa-bangsa ulama-ulama besar. Di antara ulama-ulama Jawa yang terkenal di dunia Arab adalah Syekh Muhammad Ihsan Al-Jambusi, Syekh Muhammad Ihsan Jampes Kediri. Jampes itu kecamatan apa itu? Sebelah utaranya kota Kediri. Gampeng Rejo.
kecamatannya pepet dengan kecamatan Gampeng Rejo. Nah, Syekh Muhammad Ihsan Al-Jambusi ini mempunyai karangan kitab. Hanya syarahnya Minhajul Abidin, dan syarahnya Irsyadul Ibad, kitab tasawuf. Kitabnya diberi nama Sirajut Talibin ala Syarhi Minhajil Abidin. Sirajut Talibin, kitab yang dikarang Syekh Ihsan namanya Sirajut Talibin. Beliau tidak pernah mondok di Mekah, tapi bisa mengarang kitab begitu luas, begitu seperti karangan ahli hadis sudah. Seperti karangan ulama, ngeriwayatnya sangat benar-benar luas sekali. Seperti uraian masalah rawi hadis, uraian masalah rijalul hadis, siqah, soduk, dan sebagainya dijelaskan oleh Syekh Ihsan Al-Jambusi. Padahal ulama hadis di Indonesia itu saya hanya melihat yaitu satu yang mempunyai kitab yang mensyarahi Alfiyah Suyuti. Yang mensyarahi Alfiyah Suyuti yaitu kiai dari mana itu asalnya Yudhoyono itu? Presiden Yudhoyono itu? Pacitan. Dari Pacitan ada kiai yang mengarang kitab syarahnya Alfiyah Suyuti yang bernama Manhajul Dhamin Nandor. Kitab itu sangat terkenal, menjadi rujukan ulama-ulama besar di negeri Arab. Sampai-sampai guru saya, Said Muhammad, mengatakan, seandainya tidak ada Manhajul Dhamin Nandor, kitab yang ditulis oleh ulama Jawa, ulama Jawa, Kiai Mahfud Termas, aslinya Termas tapi Pacitan, kecamatan Kabupaten Pacitan, sudah barang tuduh Alfiyah Suyuti tidak bisa dipahami. Alfiyah Suyuti ini tidak bisa dipaham. Banyak hal-hal yang sulit, yang rumit, tapi bisa dipecahkan dan dijelaskan oleh Syekh Mahfud At-Termusi. Dari mana itu? Dari Termas, yaitu Pacitan. Masya Allah, Indonesia dulu punya bendera, merupakan benderanya ulama, yaitu Syekh Termas, Syekh Mahfud Termas, Syekh Ihsan Jambes punya lagi kitab Al-Imdad. Syekh Ihsan Jambes itu punya karangan kitab Al-Imdad, syarahnya kitab Nasoihul Ibad atau Irsyadul Ibad. Jadi syarahnya kitab Irsyadul Ibad yang namanya Al-Imdad itu juga karangan Syekh siapa itu? Muhammad Ihsan Al-Jambusi. Kaum muslimin yang berbahagia, ayah saya melihat kitab Sirajut Talibin. Ayah saya melihat kitab Sirajut Talibun. Kepencut ayah saya. Kemudian beliau melihat takridnya kitabnya Syekh Ihsan. Takridnya atau komentatornya ketika ditebutkan pertama kali. Siapa yang memberi takrid? Bukan ulama dari Arab, tetapi ulama tetangganya sendiri di Kediri, yaitu Kiai Abdul Majid Donglo. Kiai Abdul Majid Donglo ini alim alama, tetapi tidak punya karangan kitab. Bahkan hanya mengomentari kitab Sirajut Talibin. Itu dikomentar oleh Syekh Abdul Majid dari Kediri. Nah, sehingga ayah saya tertarik dengan nama Abdul Majid. Anaknya yang nomor 2, berarti saya Al-Fakir ini diberi nama Abdul Majid dengan harapan bisa menjadi orang yang alim, yang hebat, seperti halnya Kiai Abdul Majid Donglo Kediri. Itulah asbabun nuzul mengapa nama saya Abdul Majid. Itulah asbabul wurud mengapa nama saya Abdul Majid. Itulah kaum muslimin di Jawa, di Indonesia, terutama Jawa, ulama besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Tetapi mereka, Syekh Nawawi tinggal di Irak, tinggal di Mekah, kemudian pindah ke mana itu? Di Mekah Madinah, kemudian pindah ke Irak. Karena memang ibu kota Islam, puncaknya, kumpulnya para ulama-ulama besar, itu ada di Irak. Yang disebut Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad itu bukan sejarah kota Baghdad, tetapi Tarikh Baghdad itu kumpulan ulama-ulama besar dunia yang berada di Baghdad.
Kaum muslimin rahimakumullah, dengan sabarlah Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang menjadi kehendak dan cita-cita kita. Ingatlah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya dengan sabar kita berhasil. Kita kalau tidak bisa sabar, katakanlah nanam padi, habis ditanam tunggu seminggu minta panen. Mana mungkin? Harus sabar menghadapi tantangan penyakitnya, tikusnya, penyakit-penyakit lain, pengairannya, dan lain sebagainya sampai 3 bulan. Kalau itu sudah berhasil, 3 bulan. Kalau tidak sabar, ya tidak berhasil. Tapi kalau sabar, bagaimanapun masih bisa berhasil. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, marilah sabar ini kita jadikan sebagai kunci keberhasilan. Anak-anak kita kalau sedikit-sedikit modal sebentar sudah tidak sabar mau boyok, ya, kuliah sebentar tidak sabar mau berhenti. Kasihanilah, nasihatilah nak, bahwa orang itu bisa berhasil dengan sabar, siapapun. Gudang garam, kalau saya ceritakan panjang lebar itu, Cisamsu, orang yang mempunyai pabrik rokok Cisamsu itu Cina. Temannya Mbak D saya, temannya Mbah saya. Nah, itu di Surabaya disampurnakan sana. Di gedung Biskup Sampurna di Surabaya itu ada gedung Biskup terkenal dulu, Sampurna. Di sebelah situ rumahnya itu. Orang yang menciptakan rokok Samsu itu dulu dijual dengan dijojokan. Dijojokan itu apa? Diiderkan seperti asongan gitu. Jadi rokok dibuat sendiri, ditaruh di tampah atau kemudian diiderkan, dikelilingkan, dijual keliling kampung. Itu siapa namanya, Simlen T apa siapa aslinya itu? Hah? Kalau Mbah Pade saya cerita kepada saya begitu, teman pemborong. Pade saya itu menjadi pemborong ban sepur itu loh, yang membuat ban sepur pertama dari Surabaya sampai Keradenan, Jawa Tengah. Ya, Keradenan itu pade saya. Itu Pak di Mbah saya, saudaranya Mbah saya. Itu orang buta huruf pade saya itu. Tapi kecerdasannya luar biasa, daya ingatannya luar biasa. Dia kalau bangun rumah disuruh menghitung butuh pasir ini, butuh pasir sekian, ini sekian, itu pasti pas. Nah, menjadi pemborong, sebelumnya pernah menjadi kuli di Perak sana. Dari kuli akhirnya naik jadi mandor. Jadi mandor akhirnya menjadi kepala mandor yang namanya Setiwi. Ketika dia menjadi Setiwi, pernah di demo anak buahnya. Apa kata ayah saya ketika menceritakan itu? Ketika di demo ratusan kuli-kuli Perak itu dengan badan yang kekar-kekar dan kuat-kuat itu mendemo pade saya. Pade saya tenang. Namanya orang Lamongan pasti bawa kalungan sarung. Pada saya juga kalungan sarung. Diambillah sarungnya yang dikalungkan di pundaknya itu. Kemudian diubet buyar kabeh, lari tunggang langgang. Itulah pade saya. Allah yarhamhu di alam baka. Semoga kaum muslimin rahimakumullah, tambahan cerita lucu ini tidak membuat pesan kita dalam mengikuti ngaji di menjelang maghrib ini. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim,
tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Alim, Ya Alim, Anta ilahi, la ilaha ghairuka, اغفر الذنب العليم فإنه لا يغفر الذنب العليم إلا العليم. يا عليم يا عليم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الفاتحة.